Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dewi Kusumawati Eskom Enkom, Ibu Desi Santi Eskom MT, dan Ibu Wirdayanti ST Engineering. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Afri Iswandi dengan nomor stambuk F5512090 dari Fakultas Teknik jurusan Teknologi Informasi Prodi S1 Teknik Informatika kelas C. Ya, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan aplikasi penjualan alat kesehatan yang telah saya buat. Ya, pertama-tama kita masuk di pendahuluan mengenai latar belakang. Latar belakangnya yaitu saat ini perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut tidak lepas dari peran manusia yang setiap saat terus memperbaiki dan mencari inovasi baru agar teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Saat ini sudah banyak teknologi-teknologi yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan untuk aktivitas manusia sehari-hari, yang dimana penerapan sistem informasi saat ini telah menyebar hampir pada semua bidang kehidupan, tidak terkecuali pada bidang pelayanan masyarakat, pertama dalam bidang bisnis pelayanan kesehatan seperti penjualan alat dan pembelian alat-alat kesehatan. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang menerapkan sistem informasi untuk meningkatkan usahanya dan menjadikan modal terpenting untuk memenangkan ketatnya persaingan bisnis yang semakin kompleks dan memacu setiap perusahaan untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan menciptakan inovasi-inovasi produk baru yang sesuai dengan keinginan pasar. Dalam bidang bisnis pelayanan kesehatan seperti penjualan, pembelian, dan persediaan alat-alat kesehatan sangat memerlukan sistem informasi untuk menunjang segala aktivitas pengolahan data dan informasi. Sistem informasi ini ada 3, nantinya sangat berguna untuk proses pengolahan data, penjualan, pembelian, dan persediaan alat-alat kesehatan. Dengan pertimbangan hal-hal di atas, maka penulis menganggap perlu adanya sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai sistem untuk memproses pencatatan, pemantauan, sampai pengolahan data atau jumlah, pembelian, dan persediaan alat-alat kesehatan. Ya, tujuan aplikasi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem yang sedang berjalan sehingga peneliti dapat membuat perencanaan sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan. Dan yang kedua yaitu untuk membuat rancangan sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan. Dan yang ketiga yaitu untuk melakukan pengujian sistem informasi pelayanan jasa di toko alat kesehatan yang telah beroperasi. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk mengimplementasikan sistem informasi penjualan alat-alat kesehatan yang telah dibangun yang akan membantu pihak toko alat kesehatan dalam meningkatkan kinerjanya. Ya, kita langsung saja menuju pembahasan di mana metode pengembangan aplikasi. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini merupakan metode waterfall, di mana adalah sebuah contoh dari proses perencanaan, di mana semua proses kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan. Proses metode waterfall antara lain communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Ya, kita langsung saja menuju ke communication, yaitu komunikasi. Rangka ini merupakan analisis kebutuhan software dan data untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pertemuan dengan customer maupun mengumpulkan data yang lebih banyak, baik yang ada di artikel, jurnal, maupun dari internet. Kemudian yang kedua itu planning atau perencanaan. Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication atau analisis requirement. Tahap ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau yang biasa kita sebut sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk apa saja yang akan dilakukan. Kemudian kita masuk ke modeling atau pemodelan.
Proses modeling ini merupakan terjemahan dari syarat kebutuhan sebuah perencanaan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuatkan coding. Proses ini akan berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Kemudian yang keempat itu constraint atau konstruksi. Construction merupakan tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Setelah pembuatan kode program selesai, maka akan dilakukan testing terhadap suatu yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu deployment atau penyerahan. Tahapan ini bisa dikatakan tahap akhir dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pembuatan kode program, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus evaluasi jika ada kekurangan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala. Ya, langsung saja kita masuk ke bab 3 yaitu hasil, yang dimana terdapat data flow diagram. Data flow diagram terbagi-bagi. Yang pertama itu data flow diagram level 0, yang dimana di sini pengguna atau user memberikan informasi data diri, memilih alat kesehatan yang akan dibeli kepada pelanggan aplikasi Medika. Kemudian admin dari aplikasi Medika tersebut memberikan struktur pembayaran, memberikan pilihan barang alat kesehatan, memberikan menu ke pengguna. Dan yang terakhir yaitu dari admin pemegang aplikasi Medika memberikan laporan data penjualan kepada pemilik usaha atau yang sering kita sebut manajer. Ya, langsung saja kita menuju ke data flow diagram level 1, yang dimana data flow diagram level 1 tersebut memiliki fitur-fitur yang di dalamnya itu aplikasi Medika. Setelah masuk ke aplikasi Medika, kita menuju ke fitur menu, yang dimana fitur menu tersebut terdapat fitur aplikasi dan fitur panduan, yang dimana fitur aplikasi ini untuk kepada pengguna atau user pemegang aplikasi tersebut, dan fitur panduan ini pun tertuju pada pengguna tersebut. Dan kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu input nama, alamat, nomor telepon, jenis alat kesehatan, harga, dan pembayaran. Kemudian yang dimana setelah memilih fitur, maka data-data tersebut akan disimpan pada database yang telah kita buat. Database tersebut tersimpan dengan nama data pelanggan tersebut. Dan kemudian aplikasi Medika, yang dimana admin tersebut memberikan laporan data penjualan kepada pemilik usaha atau manajer. Ya, kemudian kita beralih ke desain UML, yang dimana desain UML itu terdapat pegawai. Pegawai tersebut harus terlebih dahulu login untuk masuk ke menu, input data pelanggan, input pembayaran, dan bukti pembayaran. Dan yang dimana pegawai tersebut akan memberikan bukti pembayaran kepada konsumen atau pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pegawai harus memberikan laporan-laporan hasil penjualan transaksi kepada pemilik usaha atau manajer. Kemudian kelas diagram. Di sini kelas diagram terdapat login, yang dimana login tersebut terdapat fitur-fitur username, password, dan masuk atau batal. Kemudian kita setelah login masuk ke main menu, yang dimana main menu tersebut terdapat input data keluar, input data pelanggan, dan tabel service. Dan kemudian setelah itu kita bisa memilih pada ID pembelian, yang dimana kita mengisi nama, alamat, nomor telepon, yang dimana fitur-fiturnya terdapat baru, simpan, proses, dan kembali. Ya, kemudian di sini ketika kita ingin merubah, terdapat fitur service yang di dalamnya terdapat nomor urut, nama pelanggan, alamat, jenis alat kesehatan, harga, total bayar, dan kembalian. Kemudian ada tambah, beli, ubah, hapus, keluar. Setelah itu, maka barang-barang tersebut akan didata
pada fitur barang keluar yang terdapat di dalam itu nomor urut, tanggal keluar, jenis barang, tipe barang, harga, yang di mana dalamnya terdapat tambah, beli, ubah, hapus, keluar, dan yang terakhir yaitu tabel data penjualan yang di mana di sini terdapat semua transaksi-transaksi yang telah dilakukan, pencairan data penjualan, di mana fitur-fiturnya terdapat cetak, hapus, dan kembali. Ya, selanjutnya kita langsung saja pada mendemokan aplikasi. Ya, yang di mana aplikasi saya ada 4 unit. Yang unit pertama yaitu menu login, dan menu unit kedua itu daftar menu, unit ketiga transaksi, dan yang terakhir struk pembelian. Ya, langsung saja kita run pada aplikasi yang telah saya buat. Ya, di sini masih sedang loading. Ya, di sini kita akan memasukkan username. Username yang saya masukkan pada database yaitu nama saya sendiri pada program Free. Dengan dengan passwordnya tersebut saya mengisi stambuk saya itu F551209090. Ya, langsung saja kita klik pada fitur masuk. Ya, di sini maka ada notifikasi yang muncul atau information bahwa selamat Anda berhasil masuk. Kita klik pada bagian OK. Ya, kemudian di sini terdapat daftar menu yang dimana di dalam terdapat info set, nasal kanal, berangkat, spoit, yang infus, nebulizer, dan aboket. Kemudian ketika kita telah melihat semuanya, maka kita beralih ke menu pembayaran. Ya, di sini ketika kita tadi telah melihat masuk ke menu transaksi, yang dimana menu transaksi tersebut kita memasukkan ID pelanggan, misalnya ID pelanggan 07. Kemudian nama pelanggan tersebut namanya Bastian, dengan alamat pelanggan yaitu Jalan Besusu. Kemudian nomor telepon 082398123456. Kemudian di sini ada menu untuk memilih apa saja yang akan kita beli. Ya, kita klik. Di sini terdapat berbagai macam, termasuk infus, set biasa, bullet set, dan aboket. Ya, setelah itu kita memilih semisalnya mesh nebulizer. Kita klik, maka secara otomatis harga akan muncul dengan sendirinya. Misalnya kita di sini mengajukan pesanan 2 dan uang bayar yaitu 300.000. Ya, setelah itu kita klik pada bagian proses. Ya, setelah proses di sini akan muncul yang dimana harga dan di sini kembalian. Ya, setelah itu kita simpan. Ya, di sini ada notification atau information masuk bahwa data berhasil tersimpan. Ya, kita klik pada bagian OK. Kemudian ketika kita ingin melihat transaksi-transaksi tersebut, kita masuk pada bagian cetak. Ya, di sini akan muncul hasil yang kita klik tadi, transaksi-transaksi yang telah kita lakukan. Ya, mungkin itu saja aplikasi yang saya demokan. Dan aplikasi ini terkhusus cuman buat admin, tidak untuk konsumen. Ya, langsung saja kita beralih pada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis dan fungsi alat kesehatan yang ada dan perlunya sedikit sentuhan teknologi informasi demi suksesnya bisnis ini, maka dibuatkanlah sebuah simulasi sistem informasi penjualan alat kesehatan. Selain mempermudah admin untuk mendata para pelanggan, juga mempermudah masyarakat dalam bertransaksi serta mempelajari semua atau beberapa alat kesehatan yang baik itu dari segi fungsi,
dan kegunaan juga untuk membantu menemukan keberadaan letak foto penjualan alat kesehatan, dan saran diharapkan dapat melakukan pengembangan aplikasi yang lebih lanjut, di mana di dalamnya masih dibutuhkan beberapa fitur salah satunya menampilkan hari, tanggal, dan waktu pembelian agar bisa menjadi laporan ke top level atau manajer, dan juga sebagai bukti ketika ada pelanggan yang melakukan komplain di suatu hari nanti. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena lebihnya datang dari Yang Maha Kuasa dan kurangnya datang dari pribadi saya sendiri. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.